kan bilang ada simbol-simbol tuh. Ada nggak simbol yang kalau diartikan sesuai dengan adat orang sini? Misalnya kan saya dengar orang sini tuh banyak yang sekolahnya lumayan tinggi ya. Apakah di batu tulis tuh ada simbol yang mencerminkan memang dari dulu nenek moyangnya Tepal itu tipe orang yang suka belajar atau suka mengamati gitu, atau susah diterjemahkan ya? Nah kalau ini kan ada Pak Haji yang lebih tua kan, lagi-lagi tokoh sudah saya kumpulkan ini. Jadi tokoh juga saya kumpulkan. Jadi supaya nih Ibu, jadi saya yang generasi di bawahnya Pak Kepala Adat ini, beliau juga yang di atas dari Kepala Adat ini kan. Jadi bisa supaya sejarah itu tidak kita plesetkan kan, biar nyambung kan gitu Ibu. Betul. Nah jadi kenapa saya ambil dari tingkatan generasinya, kami yang paling muda sampai yang di bawah kami ini kan sudah Nah batu tulis ini sebenarnya kami sendiri kan belum bisa mengartikan ya. Belum ada yang bisa mengartikan dari saya cerita dari ada Megan Scott Hofer yang bersama Livi itu melakukan penelitian di sana juga berpendapat ini di zaman Melonitikum katanya kan bahwa simbol-simbol ini diprediksi masyarakat itu belum mengenal namanya tulisan, belum mengenal nama huruf ya. Jadi peradaban itu masih melalui simbol saya. Jadi seperti itu pendapatnya. Jadi kami pun di sini tuh belum tahu apa sebenarnya misteri yang ada di batu tulis itu kan begitu. Cuma di situ yang jelas ada kehidupan sebelumnya yang kami tahu di situ, nenek moyang itu sempat berkehidupan di situ. Cuma pesan yang ditinggalkan di batu itu ya belum ada. Belum tahu ya. Ya. Tapi kalau nenek moyangnya berasal dari mana tahu nggak ya? Kalau nenek moyang Tepal ini. Kalau nenek moyang Tepal ini Bu, kalau kita berbicara ke flashback ke belakang cukup. Alana kakinya agak luka berdarah sih, kena gigit lintah. Enggak boleh diplaster. Biar aja ngalir, nanti kasih abu dapur aja. Gigit lintah. Banyak. Kasih abu dapur. Jadi kalau berbicara masalah sejarah batu tulis itu Bu, dengan peradaban nenek moyang kami di sini itu tuh jauh sekali Bu. Mungkin orang nggak percaya kalau sekarang ini kan ngomong itu mistis. Karena di sana itu ada hubungannya batu tulis ini dengan Pengenong. Apa tuh? Dengan Pengenong itu kan satu tempat di atas bukit, di mana bukit itu kan terdapat hutan bako di situ. Ada sekelompok hutan bako yang seharusnya bako itu kan tumbuh di pinggir pantai kan. Tapi itu di puncak gunung, bako itu di puncak gunung. Sekarang masih ada? Masih ada. Nah, jadi banyak kaitan misterinya kalau itu, cuma kan kita ndak lihat orang-orang tua dulu itu kalau bicara asal muasal itu kan kembali ke Adam sana gitu. Berarti kalau ada yang bilang apa nenek moyangnya orang Tepal ini yang nulis di batu tulis itu belum tentu benar dong? Belum ada yang bisa begitu kan, ada kan si Ong nu kok duka beling Ong ha baik tulis dianan kan. Tapi yang jelas itu orang Tepal itu sudah mengenal tulisan simbol itu dalam bentukannya. Karena di sekitar situ ya ada mungkin ya ada mati itu di situ, ada baja di situ, ada segala macamnya di situ. Jadi kelompok-kelompok ini nyebar, jadi di situ juga terdapat kelompok itu, masyarakat itu. Jadi lebih ke arah lokasi ya? Ya. Lokasi batu tulis itu sesuai dengan lokasi 4 kelompok yang dulu ada. Ya. Tapi maknanya apa, hubungannya apa, belum tahu kita ya. Ya. Jadi hikmah sebenarnya dari batu tulis itu masih menjadi misteri. Nah, orang-orang tua di atas saya ini seperti beliau yang di atas saya. Belum pernah cerita gitu. Jadi beliau hanya bilang cukup sampai situ, pokoknya cukup sampai situ, arti ada rambu-rambu di situ Bu. Karena apa? Saya kurang saya sempat dalami itu karena saya berkecimpung di pemerintahan ini, di pemerintah desa ini kan dari 99 dari tahun 99. Nah, saya cari terus ini apa misterinya di balik itu semua. Sehingga ada cerita yang memang tidak bisa kita yang tidak bisa kesembarangan orang bisa kita disampaikan, misalnya ke Pak Kadus, ke Kepala Adat, ke saya, ke ini cukup. Nah sampai di sini
Misalnya lampu merah berhenti. Ya, Kenapa? tapi ceritanya sebenarnya ada. Iya. Hanya tidak bisa diceritakan atau emang ceritanya sebetulnya karena belum pasti jadi udahlah Iya, jangan disebarluaskan karena jadi belum saya dua pasti. versi itu Bu, karena belum pasti itu dan sama sudah pasti tapi takut diceritakan. Nah itu dua versi Sedangkan itu. Sumbawa dengan sama Tepal ini masih timpang tindih. Heeh. Kalau Gimana, masalah Pak? batu tulis ini kemungkinan dengan ini sebuah sejarah dari dulunya itu Heeh. kami yang duluan daripada semua mereka di sini kan desa mula-mula. cuma ya sampai di situ hanya kita lihat-lihat aja. Sedangkan wartawan dari kecil, masih kecil saya ini tidak bisa ditebakkan sejarahnya apa ini. Tapi kan itu kan tetap kita sejarahkan kan memang dari kalau kita analisa ke dalam itu kan dari ceritanya awal asal muasalnya kan kemungkinan sudah ada di situ mungkin. Tapi ditinggalkan kalimat sama nenek moyang kita nggak ada, jangan nanti satu waktu kan nyata kan. Nenek moyang tadi itu maksudnya yang 4 kelompok tadi atau tepalnya aja? Yang sudah ketepal, sudah ketepal. Sudah ke Tepal. Ya, sudah jadi tepalnya. Itu Jadi maka sebetulnya Ibu kita pertahankan dengan tidak ada sebetulnya singkatnya tidak ada yang bisa ditebakkan kalau orang Tepal sekarang ini kalau batu tulis itu. Nanti satu waktu nanti mungkin akan nyata. nah Gitu. jadi menurut kami di sini Bu, jadi selama ini saya coba cari sejarahnya seperti apa. Saya juga datang ke sana bersama orang LIPI sudah yang ketiga kali. Rata-rata mereka itu berpendapat bahwa situs batu bergores itu atau batu tulis itu adanya di zaman Melonitikum karena pada saat Melonitikum atau Neolitikum? Melonitikum pada Neo. saat batu muda kan? Iya, batu Kalau muda. batu muda Neolitikum. Neolitikum ya. Jadi Neolitikum. Jadi pada saat itu peradaban itu belum mengenal tulisan. Jadi masih menggunakan simbol. Sehingga simbol itu menandakan bahwa kehidupan di sini ya ada semacam apa namanya itu mungkin di situ tempat peradaban cuma berpencar dan ke penjuru karena ada tanda panah juga yang mengarah ke ada yang ke utara. Tanda panah itu kira-kira ada hubungannya dengan 4 kelompok ini enggak? Karena berarti kan Neolitikum ini sebelum 4 kelompok ini ada kan? Iya. Ya kan? Apakah mungkin ada tanda batu itu, ada tanda panah, terus ada hubungan dengan 4 kelompok yang berpencar itu? Nah itu yang belum kita Nggak tahu ya. yang belum kita tahu karena di situ ada kapak juga kan. Karena orang-orang tua dulu itu pada saat masih menyalakan api itu kan masih menggunakan kail itu pakai yang bambu yang digosok-gosok itu. Nah terus pada saat juga masak itu kan masih pakai itu pemecahan kayu itu masih pakai batu kan. Sehingga di sana itu ada kayak lesung terus ada kayak apa nanti itu kan lebih detail lihat gambarnya. Cuma di situ hasil dari gambar itu belum ada yang bisa menyimpulkan sampai saat ini Bu. Itu pengetahuan kami orang Tepal yang dengan bapak-bapak yang saya ini. Tidak pernah terungkap sejarah. Jadi Belum belum pernah terungkap. terungkap. Jadi tapi misteri yang coba kita cari itu sudah ada yang bisa mengungkapkan tapi belum saatnya katanya menjawab. Ada itu Iya. siapa? Maksudnya ada itu orang Tepal atau Orang ilmuwan Tepal. yang datang? Orang Tepal Bu. Orangnya? Orang Tepal yang Dulu. megang book ini, yang megang book ini. Nah orangnya itu ada sekarang atau sudah meninggal? Ada masih mungkin turun temurun, cuman kita kan kesulitan mencari garisnya itu. Oh. Nah, seperti apa yang dibilang sama Pak Aji tadi, nanti satu saat akan kelihatan itu batu tulis itu apa, tapi Maksudnya? belum saatnya saya. Belum ketemu Nah. orangnya gitu. Orangnya yang mana ini karena garis Nah, kalau dari satu pendapat juga tahun 2009 itu ambil dari foto udara itu pada saat letusan Tambora. Puncak Ngengas itu, Gunung Puncak Ngengas itu kan memang ada semacam kubah apa namanya itu bekas apa kawah itu kan kalau dilihat dari foto udara menurut pendapatnya ada teman ahli juga dari Kompas ya kalau nggak salah pada saat itu dengan cincin api karena dia meneliti lingkar cincin api Tambora itu dari Kompas TV. Nah mereka juga berpendapat seperti
itu di 2009 itu kan ada kawa di situ tentang letusan puncak Ngengas itu sebelum. Tapi hubungan dengan batu tulis gimana? Letusan itu? Nah batu tulis itu kan ndak tergeser dia di situ padahal terlihat seperti kawah. Jadi dia ada di dalam lingkaran. iya ada dalam lingkaran itu tapi ndak rusak, ndak ada geseran gitu. Oh jadi tempatnya batu tulis itu dulu tempat letusan kawah? Ya menurut pendapatnya satu yang pernah datang ke sini ya dilihat dari foto satelit katanya. Oh seperti kayak di tengah-tengah kawah begitu. Saya. Oh. Itu maka sejarahnya itu tuh. Sebetulnya kalau semua sejarah di mana kan sudah dibersihkan, sudah dilestarikan. Iya. Kalau ini bisa itu biar gitu juga. Apa mungkin karena belum ada yang berminat mempelajari sampai tuntas, Pak? Ya kemungkinan kalau ahli yang sudah tahu ya sejarahnya itu pernah ada kaitan dengan puncak Ngengas itu kan gunung itu. Puncak Ngengas ya namanya ya. Memang gunungnya tinggi itu kan puncak Ngengas kan. Tapi udah nggak aktif kan sekarang ya? Ya, tidak ada aktif. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi batu tulis ini kita kan punya rangkaian sejarah ini tuh. Dari Tepal ini kan kita melewati ada Inangkamali, terus ke Batu Tulis, ke Pengenong, terus ada Batu Petunun. Batu Petunun itu mungkin dia batu posisinya berada di puncak gunung yang duduk seperti ini tanpa ada pegangan. Iya, tanpa ada pegangan. Kalau menurut sebagian orang itu Ya mungkin. dia goyang, tapi kalau digempa pada saat itu sudah sekian tidak apa-apa. Kalau kita minta hujan, kalau sudah kan ini kemarau, ini istisqa misalnya untuk kemarau panjang, ini kita minta hujannya ke sana bawa rebana seperti yang kita tabuh pada saat mengirim pamen itu. Iya, jadi tradisi itu kita ke sana ke Batu apa namanya? Batu Petunin. Petunin. Ya. Kalau batu petunin itu batu aja, nggak ada tulisan, nggak ada Nggak ada. ukiran. Cuma rangkaian dari itu semua itu punya kaitan-kaitan yang mungkin itu. Cuman Tapi baru kemungkinan Ya. ya, belum pasti nah, ya. jadi kami itu Asal misalnya itu dari ya kepengen juga tahu gitu loh kalau ada yang coba menelusuri lebih dalam seperti apa Atau kalau adat dan masyarakat Tepal ini Pak yang khas apa Pak? Dibongkar itu. kalau adat orang Tepal ini kita kan punya ritus dan situsnya. Ritualnya itu di acara pengantin itu kan Kawan dari dulu masih kecil. di acara pengantin itu kan ritualnya panjang sekali di sini. Itu mahasiswa pergi ke sana. Dari acaranya berketuannya, ngajaknya, terus Pengantin aja. iya. Di sini itu sampai 1 minggu itu kerja Kalau kita urusan itu aja. Sampai ngiring itu Kenapa sampai mantan. begitu? Simbolnya apa tuh? Karena apa? Simpulnya itu supaya hubungan dalam keluarga itu awet, Bu. Jadi terbukti angka perceraian di Tepal itu kalau Tepal dengan luar Tepal itu tidak ada. Hampir dibilang tidak ada. Tidak ada angka perceraian. Cuma ada 1-2 terdapat itu cuma terjadi karena sudah terjadi perkawinan silang, misalnya orang Tepal dengan orang Obok misalnya. Tapi kalau orang Tepal dan orang Tepal menggunakan ritual itu, insya Allah ini Pak Kepala adatnya tidak ada. Mayoritas di sini Muslim atau Muslim semua? Muslim semua. Nggak ada yang bukan Nggak ada. Muslim. Yang sudah pernah keluar dari Tepal kembali lagi tetap Muslim Tetap semua. Tetap Muslim. Jadi kita pegangannya Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus saya dengar orang-orang sini suka sekolah tinggi, sekolah sampai. Saya. Itu kenapa ya Pak? Kan anehnya gini, uniknya biasanya kan orang ditinggal di tempat jauh dari kota tuh kan ya pendidikannya akhirnya nggak terlalu tinggi ya. Tapi di sini sampai pada suka jadi sarjana, itu apa yang bikin motivasi? Nah, kami di sini dulu kan jalan belum seperti ini Bu. Kami menggunakan jalan setapak itu untuk pergi sekolah di zaman angkatan saya yang bawah sudah kita hitung karena lulusan 99. Jadi itu kan jalan ini masih jalan setapak Ibu, jalan setapak. Nah, apa orang di atas kita itu sudah lebih duluan sekolah. Jadi sistem kami sekolah itu dicarikan tempat tinggal di rumah orang di Sumbawa itu. Di Sumbawa ya? Ya, misalnya siapa yang punya pekerjaan ya mungkin
ya, di rumahnya kadis, di rumahnya kabit, itu kita dicari yang punya ekonomi yang mapan lah di Sumbawa itu, disalami sama orang tua kami itu. Digedor dari ini, ada saya, anak saya mau saya titipin, bisa ndak, bisa disambil suruh bantu, yang penting mereka bisa sekolah, dikasih makan, kan begitu. Tapi itu mulai kapan Pak orang tua suka nyekolahin anak? Itu dari dulu, Bu. Dari dulu. Ya, Nah, dari yang menarik motivasinya apa? Kenapa? Kan biasa kan kalau orang udahlah anak cukup lah, yang penting kalau udah akil balik kawinin. Ini yang bikin orang Tepal pingin nyekolahin anak tuh apa? Dari satu sisi dia, orang Tepal itu prinsipnya yang penting punya ilmu, Bu. Punya ilmu. Jadi punya ilmu dulu. Nggak mau Jadi kalah dengan orang-orang Jadi kota. kita itu dididik, adat itu mendidik adab kami, terus Oh. pendidikan itu harus kita kejar setinggi mungkin, cuman adab itu tetap dinomorsatukan orang sini. Makanya kami semua pakai sarung, pakai songkok kayak Bapak kepala dusun, Bapak. Anak-anak mudanya yang sebesar-besar mereka masih mau nggak begitu? Ya mereka, makanya anak-anak SD tadi kan Ibu lihat sendiri, mereka itu berpakaian budaya seperti itu. Tapi kalau sehari-hari? Sehari-hari mereka kalau ke masjid itu enggak boleh ada yang pakai celana panjang itu, Bu. Harus pakai sarung, pakai songkok. Pakai songkok. Enggak ada orang Tepal pergi Jumatan, pergi sholat, Pakai celana panjang? enggak ada. Oh. Nah, jadi seperti itu. Apalagi kalau di acara pengantin itu, Bu, anak muda yang tidak bawa sarung, yang enggak pakai songkok itu enggak bakalan dilibatkan di situ. Jadi dua ya, menjaga adat banget dan Iya. ingin sekali mencari Mencari ilmu, ilmu karena ya setinggi-tingginya. Bapak tadi Saya- bilang tidak mau kalah dengan Betul, orang kalah luar. dengan- Betul. Baik. Tadinya tuh kita mikir, kan kita sebetulnya Faiha bilang tertariknya kan kok bisa orang yang tinggal jauh dari kota tapi semangat belajarnya tinggi, sedangkan kadang ada juga anak-anak di kotanya malas belajar. Iya. Nah, kita berpikir dari mana nih sumber semangat belajarnya itu dari mana. Nah, mereka mencoba mencari-cari apakah ada hubungannya ya dengan nenek moyangnya yang dulu. Makanya apakah kalau mungkin ada simbol di batu tulis itu yang menggambarkan kebiasaan nenek moyangnya dulu, ya mungkin bukan belajar, bukan Iya. sekolah sih, namanya orang zaman dulu kan mungkin lebih apa sih. Tapi kan sebetulnya menarik juga ya, orang zaman Neolitikum terus membuat pesan-pesan simbol. Artinya dia lebih maju di sini. Iya. Lebih maju dalam artian pada saat itu kan kita belum paham menulis dan membaca. Iya, itu aku bilang. Akhirnya dibuatlah dalam bentuk simbol. Iya. Ini yang menandakan, maaf Bu, kalau kita tarik korelasinya dengan Orang kenapa sekarang. orang Tepal ini tetap senang Karena dari mengutamakan dulu pun pendidikan, mereka karena dari dulu berusaha. mereka lebih maju. Berusaha Lebih untuk maju. mendokumentasi, membuat, bahkan ketika mereka bisa baca tulis, mereka sudah berusaha mendokumentasi ya Betul. kegiatan-kegiatan Seperti mereka. sekarang adat kan, adat kami ini kan tidak pernah kita tulis di buku, tidak diizinkan ditulis di buku. Nah, adat kami di sini itu, tradisi kami di situ, tidak dituliskan di buku. Kenapa tidak diizinkan ditulis di buku? Supaya apa? Kita itu tetap mengerti, tetap paham. Kalau sudah kita tulis nanti gampang, tinggal buka buku saja. Nah, jadi adat di sini tidak boleh. Jadi harus kita menjadi pelaku dan harus kita paham terhadap sesuatu yang kita lakukan. Ya, kuncinya adalah pemahaman dan melakukan, Iya, bukan sekedar ilmu. Sama kayak kita baca Quran ya, Iya. jangan cuma baca, iya, paham juga, kerjakan juga. betul. Saya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi begitu juga makam itu juga dibuat khas. Makamnya orang sini kan dikelilingi batu-batu besar seperti di atas itu kan. Masih Iya. model makam dulu. Iya, makam dulu itu yang batu Kalau itu kayak yang begitu tua kayak pakai di nisan, makam pakai batu yang kerajaan. besar. Oh. Saya. Jadi kerajaan. Jadi itu dipertahankan supaya apa? Dan itu tidak boleh punya nama. Oh. Supaya apa? Anak cucunya ini kalau punya nama, kalau sudah ditulis nama di situ kan Ibu. Artinya mereka akan menggampangkan melihatnya, menjenguknya, membersihkannya. Oh, Nanti- jadi kalau nggak pakai nama orang Jadi gimana? kan tetap anak-anak ini, cucunya ini Datang? tetap berkunjung, datang ke situ supaya nggak lupa posisinya. nggak lupa. biar nggak lupa sering iya, didatengin. iya, jadi mengingatkan, jadi supaya kan siapa tahu ini sudah di tengah kan dadanya, jadi akhirnya tidak ada niat berkunjung, akhirnya tetap memelihara itu semua, dan itu tujuannya. Berkaitan dengan adat istiadat kalau di Tepal ini memang berat kalau di Tepal ini. Kalau Yang apa-apa? lain berkaitan dengan adat istiadat kalau di Tepal ini memang berat. Oh. Bukan kayak di desa-desa luar. Sedangkan di Batu Rotok sama Bau Desa itu lain.
Berarti apa tuh Pak yang berat di sini? Adatnya itu? Iya, adat. Adat kayak gini di desa yang kayak desa Pusu gitu-gitu? Tidak ada, lain. Nggak ada, Tidak ada. lain. Cuma di Tepal saja. Makanya di Tepal saja ada kepala dusunnya, kepala adatnya. Desa lain nggak ada? Nggak ada, karena apa di sini itu harus ada kepala yang memegang adat ini. Karena kepala adat ini harus bisa paham dengan baca doa pas ada acara, terus tabur rebana bisa harus pase, ratibnya juga harus pase, pengetahuannya tentang adat, situs dan ritusnya ini harus betul-betul paham kan. Jadi nggak begitu. sembarang. Ya enggak Dan sembarang. Bapak sendiri atau ada kelompok adat gitu? Tidak ada. Mereka beliau sendiri dia dibawa langsung bapak kepala desa seperti kepala dusun pada umumnya ibu. Cuma beliau ini kepala kampung. Jadi di Pusu ini kan masih wilayah Tepal. Lain juga kepala kampungnya di Riau juga lain. Nah bapak ini di Tepal begitu. Kalau khusus di Tepal ini kalau adat istiadatnya dari awalnya Bu, maka Tepal ini bukan kita kayak angkat seseorang yang tanpa syarat. Ya. Ada syaratnya Pak? Apa Pak? Iya. Syarat kepala adat? Kalau yang bisa terjun di adat itu nggak boleh kawin lari, nggak boleh ada cacat di tubuhnya. Syaratnya. Ada Pak, misal harus hafal Quran atau Harus bisa ngaji Bu. harus bisa ngaji. Harus itu. Jadi dia harus bisa ngaji, pase, bisa jadi imam, juga bisa jadi apa namanya doa tentang anu itu sampai doa cuci tangan, cuci muka semua itu harus hafal, terus ratib juga, pase tabur rebana juga. Tapi ada ustadz juga nggak di sini selain kan Ada, Bapak? ada Ustaz. Oh, jadi lain lagi ya, kepala adat sama ustadz yang ngajar-ngajar ngaji Lain. lain lagi. Lain. Dulu kalau jadi kepala adat itu gimana Bapak? Dipilih oleh kepala adat sebelumnya atau gimana? Diangkat oleh kepala desa Diangkat oleh kepala desa. Diangkat dengan oleh kepala kriteria desa. tertentu itu tadi dengan syarat-syarat Oh, tertentu. berarti agak beda ya. Saya- Kampus di sini ya. Ya. Ada bentuk adat. Karena bisa jadi nanti lain kadesnya kalau untuk kepala adatnya ini lain. Oh, Karena gitu. siapa yang karena ini menangani semua, karena di sini bangun rumah itu harus minta izin kepala adatnya. Berangkat haji itu nanti harus ada untuk buat acaranya juga supaya tidak bentrokan itu kan harus izin dari kepala adatnya itu. Terus pengantin juga begitu harus minta izin supaya tidak bentrok waktunya. Jadi Sampai semua nanam kegiatan padi. ini sampai Nanam nanam padi padi. juga. Berarti nanti kepala adat berikutnya pun tergantung kepala desa ya. Iya. Bukan misalnya Bapak sekarang mendidik siapa buat Iya. jadi calon kepala Enggak. adat itu enggak ya? Bukan regenerasi Tapi gitu kepala ya. desa berikutnya juga tetap memakai syarat tadi. Oh, Syaratnya sama, iya, cuma iya, orangnya iya. bisa beda gitu. Baik. Pak, kalau anak-anak di sini rata-rata pendidikannya paling rendah apa? Ada SMP, nggak? SMP, SMP? SMA sekarang sudah SMA. SMA ya. Jadi nggak ada anak sini cuma sampai SD udah nikah, Nggak ada. SMP nikah, gitu nggak ada? Dari tahun 2007 sudah tidak ada Bu. Dari 2007 udah Saya nggak ada. karena lulusan pertama dari MTS itu Heeh. 2008 sudah tidak ada lagi Bu. Semenjak ada MTS itu jadi sudah tidak ada lagi. Tapi misalnya nih ada anak Tepal baru lulus SMP mau nikah diperbolehkan Nggak boleh. Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi syaratnya itu harus betul-betul sudah akil dan balik. Jadi akilnya itu dia paham sudah tentang tata cara berumah tangga, dia paham sudah tentang hubungan suami istri. Jadi orang sini bilang disuruh kawin dulu baru nikah. Jadi pahami Paham dulu dulu berkeluarga aturan-aturan itu berumah seperti apa itu tangga. baru bisa dinikahkan. Karena Rata-rata umur berapa tuh nikah di sini? rata-rata di tahun 2018 itu 19 tahun, 19 20 tahun saya. 19 tahun, 20 tahun. Baru nikah. Saya. Ideal. Iya, ideal. Nggak nikah muda. Enggak, karena menghindari angka perceraian juga Bu. Jadi makanya nikah muda itu tidak diperbolehkan. Ya makanya anak-anak di sini itu betul-betul dalam perlindungan orang tua itu sekalipun mereka di Sumbawa itu Heeh. dibekali dengan cara yang sudah memang Dititipannya harus ke Saya. orang yang benar-benar dipercaya ya gitu betul ya. saya. Mm-mm. Jadi anak ini pun sekalipun di lingkungan manapun orang Tepal itu harus siap dia hidup di lingkungan seperti apapun, bahkan di lingkungan sangat ekstrim sekalipun Ibu. Jadi mereka itu sudah dibekali.
Apa tuh Pak, cara membekalinya gimana? Cara membekalinya itu ya itu tentang adabnya itu kita boleh berada di mana saja, tapi prinsip hidup orang Tepal itu nggak boleh kegoyah dengan pengaruh-pengaruh orang lain. Mulai ngerasa ada kesulitan nggak Pak sejak anak-anak pada pegang HP, udah bisa nonton YouTube, medsos macam-macam, mulai ada banyak nggak anak-anak Tepal yang kalau orang tuanya ngajarin adat Tepal berkomentar tempat lain nggak ada kayak gitu-gitu gitu loh. Ada nggak? Sepanjang ini belum ada sih, cuman yang kita coba yang mulai terasa di main HP ini pas ketika kita bilang kamu pergi sholat dulu, kamu pergi ngaji kan. Nah, orang sini kan kalau setelah antara sholat isya maghrib ini kan ngaji. Biasanya mereka anak-anak ini kan sambil jalan kalau dari rumahnya nggak berani. Kalau orang sini kan kami itu nggak laku kan, kalau anak-anak nggak ngaji, akhirnya tetap main ya minimal pakai LED itu tetap kena dia kan. Nah jadi sejauh ini sih belum begitu terasa Bu kalau pengaruhan ini. Cuma kan ini mengantisipasinya ya, yang perlu kita kerjasama dengan semua pihak. Jadi kita minta tolong juga ya dia di mahasiswa ke perkumpulan itu untuk bagaimana Tepal ini supaya tidak terkontaminasi dengan hal demikian. Makanya peran dari beliau ini kemarin setiap kita rapat itu kan tentu kita bagi-bagi peran ini di RT itu kita perankan supaya dalam lingkungan itu ketika ada tamu betul-betul didata, ditanya perilakunya seperti apa, diamati 1-24 jam tidak sesuai dengan adab dan tradisi dia berperilaku di sini, kita panggil. Nah kita panggil jadi betul-betul Kalau tamu pun diawasi ya, nggak sangat sembarang orang. Ya, itu Tapi sangat. pernah nggak Tepal kalau datangan tamu yang bukan muslim? Sering Bu, bahkan di rumah kami selaku pemerintah desa pun kami tampung, pastor pun sekalipun. Terus pas mereka datang supaya nggak terjadi hal-hal itu diberitahu dulu apa gimana atau gimana? Nah, caranya? kami sangat sangat memahami, sangat toleransi kepada mereka. Jadi kami itu sangat welcome, tapi ada batas yang memang sudah kami pegang teguh. Karena di dalam Al-Quran pun kan jadi bagi mereka agamanya mereka, bagi kami adalah kami. Itu prinsip yang yang nggak boleh dirubah oleh orang Tepal itu dimanapun dia berada. Dan sejauh ini belum ada orang non muslim yang berlaku gimana ketika jadi tamu. Alhamdulillah belum ada Bu, karena mereka masuk ke Tepal itu non muslim itu mereka bahkan lebih mereka paham adat Tepal itu. Emang orang-orang yang mau belajar kayaknya ya kesini ya, bukan turis-turis main-main aja. Turis ya. itu Bu, justru turis itu lebih dulu ke Tepal Bu daripada ke desa-desa lain yang punya wisata itu. Di Belanda dulu masih saya kecil itu setiap minggu setiap di sini Pak. Pada Gadus masih Seandainya nih Pak ada turis terus datang dengan ya gaya mereka berpakaian lah. Nggak kami larang Bu. Pakai baju celana pendek itu dibiarkan aja. Kami biarkan aja. Nggak takut kontaminasi ke anak-anak sini. Enggak. Jadi Bapak ini lebih percaya memberikan imunisasi anak anak ya, imunisasi adat agama itu lebih manfaat ya. Betul. Daripada Bapak ngurusin orang nyuruh ini itu gitu ya. Saya. Jadi karena prinsip kami Bu, kamu harus paham mereka punya budaya itu bukan kita. Kita budayanya seperti ini. Kambing dengan kerbau itu beda saya bilang. Nah, sapi dengan kerbau itu satu. Sekarang sapi saja satu komunitas kan beda-beda. Jadi kita prinsipnya orang Tepal itu betul-betul memegang prinsip bagi mereka itu perilaku mereka, bagi kita itu perilaku kita, dan tidak mau terpengaruh dengan itu. Itu yang kami tanamkan kepada anak kami Bu. Dia boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan sampai lingkungan yang merubah kita, tapi kita yang harus merubah. Seandainya Pak, seandainya ada anak Tepal yang akhirnya nauzubillah min zalik terpengaruh. Misalnya nih ada anak ke kota terpengaruh gayanya jadi kurang lah gitu. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Jadi di Tepal ini kan beliau ini kepala adat, ada Karang Taruna, ada kepala Taruna. Nanti pada saat pulang mereka ini kan kita mengadakan cerdas cermat, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kan kelihatan mereka ini dari sisi passionnya, dari sisi perilakunya. Cara bicara ya. Nah, jadi nanti kita kelompokkan. Jadi kita ada sudah media pendekatannya ke orang tuanya, terutama nanti lewat bapak kepala adat ini. Nah, dipanggil orang tuanya ini.
ini si A ini mulai begini, jadi gimana caranya supaya nah kalau dia melanggar kita kasih sanksi. Pendekatan terhadap orang tuanya Iya, ya. Dekan untuk kita kasih sanksi. Nah karena apa? Kalau dia sampai melanggar, misalnya melakukan hubungan di luar nikah, misalnya, di sini tidak boleh kita kawinkan menggunakan adat itu tidak boleh. Nah, dan saking sakralnya di Tepal, kalau di musim kemarau pun itu, kalau ada orang maaf menauzubillah, ada anak muda misalnya salah perbuatannya lah antara masih gadis dengan gadis itu, nanti hujannya nggak berhenti. Tunggu hari 7 malam itu dan tanda-tandanya itu Sudah Itu udah pernah istihad kejadian. setiap tahun tetap seperti itu. Dan kalau tanda-tanda itu sudah dilihat oleh Bapak Peladat, nanti dikumpulkan sudah hukum itu untuk melakukan pijit massal itu Bu. Ada tamang namanya itu di sini. Pijit masal ke siapa? Tamang Ke tuh semua ini cewek-cewek gadis-gadis itu. dukun beranak bidan gitu. Dan beranak itu dukun beranak Jadi itu. curiga ada anak gadis berzina. Iya, kalau sudah dilihat tanda-tanda ini dari Bapak Peladat ini Memang kelihatan. dipanggil sudah hukum itu. Misalnya garam berair, terus segala macam itu ada perbuatan. Tamang bisa langsung tahu. Karena dipijit langsung semuanya dikumpulkan anak remaja yang ada di Tepal itu sama janda-janda. kan ada sama bedanya. Langsung Sama kelihatan. bidannya Sama juga. bidan. Iya. Pernah ada sampai ketahuan. Ada. Ada. Kalau ada Terus yang diapakan? ketahuan, Heeh. dinikahkan langsung. Dinikahkan Tapi langsung. nggak pakai adat. Nggak pakai adat. Enggak di masjid juga dinikahkan di rumahnya langsung. Udah artinya sanksi sosial masyarakat juga udah bikin Iya. keluarganya malu ya. Iya. Kan ketahuan banget Iya. nikah nggak pakai adat gitu Iya. kan. Jadi nikah nggak pakai adat, terus diumumkan di situ, "Oh, ternyata kamu yang begini, padi kami keras angin begini." Karena hujannya nggak berhenti Nah, tuh jadi sanksi sosialnya berat. Nah orang yang digituin biasanya tetap bertahan tinggal di sini atau milih pergi keluar Enggak, tetap dari- tinggal di sini. Tetap. Iya. Tetap tinggal di sini. Mata pencarian apa sih Pak di sini yang Di utama? sini kami menggantungkan ke kopi itu. Kopi ya. Kopi, Robusta dan Arabica itu. Ya. Jadi orang sini itu tergantung kopi itu. Kalau kopi itu baik harganya, maka baiklah kehidupan kami di sini. Kalau kopi itu tidak baik, ya. Nah, tapi kami tetap bertahan. Kopi itu kami jadikan komoditi utama untuk penghasilan kami karena apa? Ini yang lebih Menguntungkan ya. menguntungkan, terus lebih melestarikan hutan. Kami paham Batu Lantai ini kan sebagai paru-parunya Sumbawa. Jadi makanya komoditi yang kami tanam, kenapa kami minta aputra, kami minta kopi, kami minta ini kan karena memang ini Iya. betul-betul Iya untuk melestarikan betul hutan ya. melestarikan Batu Lantai hutan. itu nama kecamatan. Iya. Iya. ya Kecamatan Batu Lantai. Nah, desanya Tepal kalau di sini. Ya, alhamdulillah nih Pak. Mudah-mudahan nanti kalau anak saya mau tambahan bisa telepon Bapak kali ya. Oh bisa. Bisa ya. Kalau teleponnya ya Pak ya. Saya Kalau Pak Kepala Adat lewat Bapak aja kali Saya, ya. saya. Salah satu aja ya. Ubi ini udah. Udah, makasih.